Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Khosisabile. Saya Agung Muhammad Rafi. Ya, kami di sini akan menjelaskan tentang tugas besar pendidikan Pancasila. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari masing-masing. Yang pertama yaitu dasar negara, persatuan negara, sistem negara, dan tujuan negara. Dan di sini saya akan menjelaskan apa saja peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan sila kelima. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Nah, yang pertama masyarakat madani. Secara istilah, madani berasal dari bahasa Arab yaitu madani yang berarti beradab. Orang kota atau orang sipil dan yang bersifat sipil secara umum. Masyarakat madani bermakna masyarakat yang beradab. Istilah ini diperkenalkan di Indonesia oleh Anwar Ibrahim dalam forum ilmiah pada Festival Istiqlal tahun 1995. Adapun pendapat para ahli, yang pertama yaitu Anwar Ibrahim, masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur dan diasaskan pada prinsip-prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan kestabilan masyarakat. Selanjutnya ada dari PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, di mana masyarakat yang demokratis dan menghargai hak-hak tanggung jawab manusia. Yaitu ada lagi dari Nurkholis Majid, yaitu masyarakat madani merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu masyarakat dengan peradaban yang memiliki ciri kesederajatan, keterbukaan, toleransi, musyawarah, dan menghargai prestasi. Selanjutnya ada dari Dawam Raharjo, masyarakat madani adalah suatu proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama berdasarkan suatu pedoman hidup untuk menciptakan persatuan dan integrasi sosial. Lanjut, ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama yaitu adanya ruang publik yang bebas. Ruang publik selalu tersedia sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua ada demokratis. Masyarakat dapat saling berinteraksi dengan tidak memperhatikan suku, ras, dan agama. Yang ketiga itu ada toleran. Sikap yang dikembangkan dalam masyarakat menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. Yang keempat ada pluralisme, yaitu keberagaman masyarakat yang tetap terjaga dalam ikatan pertalian. Dan yang terakhir ada keadilan sosial, di mana hak dan kewajiban setiap individu seimbang dan terbagi secara proporsional dalam semua aspek kehidupan. Lanjut, yang ketiga itu ada ciri-ciri masyarakat madani menurut Nurkholis Majid. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi nilai sosial. Masyarakat madani hidup dengan menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang dengan iman, ilmu, dan teknologi. Yang kedua, memiliki peradaban yang tinggi. Masyarakat madani merupakan manusia yang memiliki peradaban karena beradab dan bertata krama, tak hanya kepada sesama manusia, tapi juga pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga ada mengedepankan kesederajatan dan transparansi. Masyarakat madani menganggap bahwa mereka sederajat tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, dan lain-lain. Masyarakat madani juga hidup dengan sikap jujur dan terbuka. Yang keempat adanya tersedia ruang publik yang bebas. Di dalam masyarakat madani, ruang publik tersedia sehingga memungkinkan masyarakat memiliki akses penuh terhadap kegiatan kegiatan politik, menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat luas. Yang kelima ada menjunjung supremasi hukum. Dalam masyarakat madani, keberadaan hukum sangat diakui dan ditempatkan pada posisi tertinggi. Berbagai masalah diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap individu pun diperlakukan sama di hadapan hukum dan wajib mematuhi hukum.
Yang keenam yaitu menekankan keadilan sosial. Keadilan sosial tercipta dengan baik di dalam lingkungan masyarakat madani. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Adapun masyarakat madani dalam dasar negara, persatuan negara, sistem negara, dan tujuan negara. Apa sih itu dasar negara? Dasar negara adalah filsafat negara atau political philosophy yang berkedudukan sebagai sumber dari segala hukum dari tata tertib negara. Adapun masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari dasar negara, yaitu ada yang pertama, masyarakat madani dapat menerapkan hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar. Yang kedua, masyarakat madani dapat mengambil keputusan secara mufakat. Untuk masyarakat madani ini harus kayak benar-benar, misalkan kalau ada suatu masalah harus diselesaikan secara musyawarah, tidak per individualisme. Yang ketiga, masyarakat madani berperan aktif dalam pembangunan negara. Dan yang keempat, masyarakat madani secara kelompok maupun individu sangat menghormati dan menghargai pihak lain sehingga kehidupan bermasyarakat aman, tentram, dan damai. Yang kedua yaitu adanya persatuan negara. Persatuan negara atau integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Masyarakat madani, di sini masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari persatuan negara. Yang pertama, integrasi antara individu dan kelompok masyarakat madani terjalin secara eksklusif ke dalam masyarakat dengan melalui aliansi sosial dan juga kontrak sosial. Yang kedua yaitu masyarakat madani menggalang kesatuan dan persatuan dengan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah dan tidak membeda-bedakan karena semuanya bersaudara. Yang ketiga yaitu adanya masyarakat madani mengetahui keseimbangan antara hak serta kewajiban sehingga menciptakan suatu persatuan. Yang ketiga yaitu ada sistem negara. Sistem negara atau sistem pemerintahan adalah tatanan yang terdiri dari berbagai macam komponen yang saling berketergantungan satu sama lain untuk memperoleh tujuan serta fungsi pemerintahan sesungguhnya. Dari bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahan Indonesia dengan jelas terlihat dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Masyarakat di sini masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari sistem negara. Yang pertama, rakyat dalam konteks masyarakat madani selaku pemegang kedaulatan tertinggi maupun berlaku jujur dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu masyarakat madani sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis harus mampu menyuarakan haknya dengan baik dan tidak menggugurkan kewajibannya. Jadi ketika kayak untuk yang poin 2 ini, ketika pada pemilu itu untuk tiang utama kehidupan politik yaitu bergantung pada masyarakat madani tersebut. Jadi untuk pemilihan kayak petinggi atau pejabat harus menyuarakan haknya dengan baik dan tidak mengurangi kewajibannya agar terjalannya sistem negara yang baik dan benar. Yang keempat ada tujuan negara. Nah, tujuan negara berdasarkan para ahli. Yang pertama itu ada Roger Soltau. Tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya untuk berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Yang kedua ada Harold J. Lasky. Tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyat bisa mencapai berbagai keinginan mereka secara maksimal. Adapun masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari tujuan negara. Yang pertama yaitu menegakkan dan menghargai hak antar individu. Yang kedua menggunakan produk lokal. Jadi
Untuk poin 2 ini banyak kan kayak masyarakat Indonesia kayak tidak menyukai produk lokal karena di mana produk lokal ini dari segi kualitas dan kuantitasnya masih kurang dibandingkan dengan produk luar. Mungkin karena mungkin karena produk itu ternama atau gimana. Tapi yang saya tahu produk lokal juga tidak kalah bagusnya dengan produk luar. Dan yang ketiga itu masyarakat madani mengutamakan pendidikan. Jadi untuk poin ketiga ini dalam mengatur segala permasalahan yang ada di negara kita itu sebenarnya masyarakat madani harus mengutamakan pendidikan. Jadi kenapa mengutamakan pendidikan? Biar tidak ada yang namanya kontradiksi antara negara dengan masyarakat. Yang keempat yaitu masyarakat madani memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh partner saya Agung Muhammad Rafi. Untuk Agung Muhammad Rafi dipersilahkan. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini peranan Pancasila yang menuju sila kelima dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan tinggi-tingginya. Lalu, dasar negara Pancasila tersebut memiliki hubungan dengan masyarakat madani yang dimana Pancasila sangat berperan dalam penciptaan masyarakat madani, karena nilai-nilai yang sesuai dengan karakter masyarakat madani itu mempunyai 10 masyarakat beradab dan memiliki moral yang baik. Implementasi Pancasila dalam perwujudan masyarakat madani atau masyarakat yang beradab dan terwujud dalam sila-sila dalam Pancasila. Untuk mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di sini yang pertama yaitu kemakmuran yang merata pada seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat seperti rasa kebersamaan yang diciptakan masyarakat madani tidak egois dan selalu ada rasa tolong-menolong. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok masyarakat dapat bekerja 12 sesuai bidangnya, dan masyarakat yang beradab. Tentunya perlindungan terhadap yang lemah ada dengan jika yang lemah tertindas, itu artinya telah melanggar hak asasi manusia, maka hukum yang ditegaskan diperlukan. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ini mewujudkan masyarakat madani jika pengalamannya dimulai dari diri sendiri. Lingkungan yang kondusif sangat berpengaruh karena pembentukan moral yang baik. Jika tidak bisa melakukan antisipasi dengan membentuk moral, maka yang baik sesuai dalam Pancasila. Sebagai generasi muda terutama mahasiswa tentu harus tahu bagaimana bersikap, karena mahasiswa merupakan kaum intelektual ya, yang dibekali oleh Tuhan ilmu dan akal juga nurani, maka mereka harus memanfaatkannya dengan baik agar dapat menjadi intelektual, profetik, cendekia, mandiri, dan bernurani. Setelah seorang dapat menjaga dirinya sendiri, maka akan merambat ke lingkungan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Memang tidak mudah untuk mewujudkan, tetapi kesungguhnya akan mewujudkannya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.